Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan seluruh jiwa raga kita sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia dan dalam acara yang mulia pula untuk melanjutkan kajian tafsir kita, kajian tasawuf kita dalam Tafatur Rabbani wa Fadlur Rahmani. Salawat dan salam jangan terlupa kepada makhluk yang paling mulia, tanpanya pintu surga tidak akan terbuka, yaitu Sayyidina wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu beliau pernah berkata, kata beliau, laisa may yaqulu wa yubki kama yaqulu wa yadhaq. Laisa may yaqulu wa yubki kama yaqulu wa yadhaq. Kata Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, kata beliau, laisa may yaqulu wa yabki kama yaqulu wa yadhaq. Kata beliau, tidaklah sama orang yang makan sambil menangis dengan orang yang makan sambil tertawa. Kata-kata beliau ini begitu sangat sederhana, namun sangat bagus untuk kita merenungkannya. Karena kata-kata beliau ini setelah beliau itu berwasiat dengan sifat zuhud dengan dunia, beliau berwasiat dengan sifat zuhud, lalu beliau sambung nasihat beliau dengan kata-kata beliau, laisa may yaqulu wa yabki kama yaqulu wa yadhaq. Tidak akan pernah sama orang yang makan sambil menangis dengan orang yang makan sambil tertawa. Nasihat beliau ini memiliki makna yang zahir dan makna yang batin. Jadi meskipun kata-kata ini sederhana, namun ada dua makna yang tersirat di balik nasihat beliau ini. Ada yang zahir dan juga ada yang batin. Meskipun yang dimaksud beliau itu ialah makna yang zahir, yang batin, bukan yang zahir. Tapi dari wasiat beliau ini ada tersirat makna yang zahir dan juga makna yang batin. Makna yang zahir daripada kata-kata beliau tadi bukanlah orang yang makan sambil menangis seperti orang yang makan sambil tertawa. Makna zahirnya orang yang makan sambil menangis ini ialah seseorang yang baru bisa makan setelah susah payah bekerja, setelah banting tulang, peras keringat, baru dia bisa makan. Itu secara makna zahirnya orang yang makan sambil menangis. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan seseorang itu baru bisa makan. Sampai-sampai ada pepatah yang mengatakan, bagi orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin itu, seberapa banyak beras yang ada di piringnya, sebanyak itu pula tetesan air mata dan peluh yang dikeluarkannya. Jadi hampir banyaknya butiran-butiran beras di piringnya
sama banyaknya dengan butiran keringat dan air mata yang dicucurkannya. Itu makna zahir daripada kata-kata beliau tadi. Saking parah, saking susah payahnya baru dia bisa makan. Itulah kenapa kebanyakannya kalau orang-orang fuqara, mereka itu kalau makan jarang ada tersisa di piringnya. Jarang tersisa di piringnya butiran-butiran berasnya. Karena memang dia sadar betapa susah payahnya baru bisa makan. Mungkin bagi kita yang bukan para petani kurang paham, tahu beras itu ada dan simpel membelinya. Padahal kalau kita lihat perjuangan para petani dari dari mengolah tanahnya sampai beras yang ada di piring kita itu berbagai macam proses baru bisa sampai ada di piring kita. Ini kenapa kebanyakannya orang-orang fuqara itu kalau mereka makan selalu tidak ada tersisa di piring mereka. Bahkan ba'dul masyayikh pernah mengatakan salah satu sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala kalau kita makan itu masih ada tersisa beras-beras di piring kita. Jadi salah satu sifat yang Allah taala tidak suka kalau kita makan itu banyak tersisa makanan di piring kita. Kalau bisa dihabiskan. Bahkan ada Rasulullah SAW itu memberikan pola dan sunnah bagi kita ketika selesai makan. Agar apa? Yang kita makan itu penuh dengan barokah. Jadi kita selesai makan itu disunatkan untuk menjilat lidah kita, tapi ada tata caranya. Jadi setelah makan itu tangan kita jangan dibasuh dulu, kita kecup jari-jari kita ke 5 jari ini. Namun yang dimulai jari tengah. Jari tengah ini 3 kali. Jari tengah 3 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, baru jari telunjuk 3 kali. Berulangi, setelah selesai makan jangan dibasuh dulu karena di sini keberkahan. Kalau kita menerapkan ini jarang mudah lapar karena ada keberkahan makanan. Itulah kenapa disunahkan kita mengucup jari-jari kita. Namun ada tata cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Pertama dari tengah dulu, dari tengah 3 kali, tengah 3 kali, yang 3 kali cuma 2. Dari tengah 3 kali, jadi anis kita 1 kali, kelingking kita 1 kali, jempol kita 1 kali, yang terakhir telunjuk kita 3 kali. Nah ini sunnahnya Rasulullah ketika selesai makan. Kita makan, bisa 3 kali, selesai kali baru yang terakhir 3 kali. Nah ini salah satu sunnahnya makan. Selesai makan, untuk mendapatkan keberkahan apa yang kita makan tadi. Itu makna zahir daripada laisa mayakulu wa yafki. Sedangkan makna zahir kama yakulu wa yalhaq, itu seseorang yang makan sambil tertawa ini ibaratnya kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, ibarat seseorang itu makan dengan begitu mudahnya. Dia mau makan apa saja tinggal dia pesan datang. Dia mau makan apa saja tinggal dia membuka dompetnya bisa makan. Di saking luasnya rezekinya, dia makan itu bisa makan apapun yang dia inginkan. Ini makna zahir daripada kamayakulu wa yadhaq. Sedangkan makna batinnya, nah disinilah para ulama sufi di batin ini yang mereka itu memfokuskan nasihatnya. Makna batin daripada laisa mayakulu wa yabki bukanlah orang yang makan sambil menangis ini. Makna batinnya apa kata ulama sufi? Mereka mengatakan seperti seseorang itu yang makan namun sambil menangis karena dia takut kalau apa yang dimakannya itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang makan namun dia menangis karena khawatir kalau apa yang dimakannya itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala.
Ini makna batinnya orang yang makan sambil menangis. Ini yang dimaksud. Seseorang itu ketika ingin makan dia harus kudu hati-hati. Apakah yang dimakannya ini mendapatkan ridho Allah ataukah bisa mendatangkan murkanya Allah. Saking apiknya, saking ihtiyatnya, ada di antara para nabi itu, yaitu Nabiullah Daud alaihissalam. Nabi Daud ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, apa dikatakan kana ya'kulu min amali nafsihi, min amali yadihi. Dia mengatakan jadi Nabi Daud itu saking apiknya, ihtiyatnya agar tidak makan sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Rasulullah pernah menceritakan kepada para sahabatnya dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi Daud itu kana ya'kulu min amali yadihi. Beliau itu hanya mau makan sesuatu yang dikerjakan oleh tangannya. Beliau tidak mau makan kalau bukan dari hasil keringatnya sendiri, hasil tangannya sendiri. Saking takutnya Nabi Daud. Ini Nabi menceritakan kepada sahabatnya bahwa dulu kata Rasulullah, Nabi Daud ini saking apiknya, beliau itu berkebun sendiri dan hanya mau makan hasil kebunnya sendiri. Saking apiknya Nabi Daud, karena beliau khawatir kalau ada sesuatu yang masuk yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, di sana pun disebutkan sebuah riwayat. Rasulullah ini pernah memberikan wasiat kepada Ka'ab, sahabat beliau. Apa kata Rasulullah, ya Ka'ab, innahu la yadkhulul jannah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Apa kata Rasulullah kepada Ka'ab? Innahu, sesungguhnya, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, ini bahayanya kalimat la ini masuk ke ilmu Bukhari. Dalam kaidah nahwu maknanya adalah abadi. Selamanya tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Lahmud, daging, nabata min suhtin, yang tumbuh daripada sesuatu yang haram. Nabi pernah berwasiat kepada Ka'ab dan kitab Sahih Ibnu Hibban. Rasulullah katakan, hai Ka'ab, innahu, sesungguhnya, taukid, memperkuat perkataan beliau, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, lahmun, daging atau tubuh manusia, yang nabata bin suhtin, yang tumbuh daripada sesuatu yang haram. Saking bahayanya demikian, sampai Rasulullah mengatakan demikian, berwasiat kepada sahabatnya Ka'ab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun makna batin lagi dari kalimat kamay laisa mayyakul wa yabki, kamay yakul wa yadhhab, sedangkan makna berikutnya tidaklah sama orang yang makan sambil menangis seperti orang yang makan sambil tertawa. Makna batinnya orang yang makan sambil tertawa ini, sebagian ulama sufi mengatakan, ialah seperti orang yang makan namun tidak peduli apakah itu halal atau itu haram. Di ibarat mereka seperti tertawa, tidak peduli apakah itu haram, apakah itu halal, yang penting ada makanan dimakannya. Itu ibarat batinnya daripada nasihat Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang makan namun tidak memperdulikan apa yang dimakan. Dan ini Rasulullah pernah menceritakan dalam kitab Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang suatu masa, la yubalil mar'u, tidak peduli lagi seseorang apa yang dia ambil daripada harta, aminal halal amin haram, aminal halal amin haram. Nabi sudah mengatakan, la ya'tiyanna zamanun,
akan datang suatu masa, nanti kata Rasulullah, ada masa yang manusia itu tidak peduli lagi apakah yang dimakannya itu halal atau haram. Dan banyak ulama-ulama hadis yang mengatakan zaman itu ialah zaman kita sekarang. Kebanyakan orang sudah tidak peduli lagi apakah itu halal atau haram, yang penting dia bisa makan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani mengibarat ini, memberikan perumpamaan ini itu karena mencontoh daripada Al-Quran. Al-Quran juga sering memberikan ibarat perumpamaan-perumpamaan seperti demikian. Jika beliau memberikan perumpamaan orang yang makan sambil menangis seperti orang yang makan sambil tertawa. Quran pun sering memberikan ibarat perumpamaan yang demikian, yang saling bertolak belakang. Di antaranya Quran pernah memberikan perumpamaan surah Az-Zumar ayat ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tuhan memberi ibarat perumpamaan juga. Apa kata Tuhan? La yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakan wahai Muhammad, tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini ibarat Tuhan saling berlawanan. Ini kan menangis, ini tertawa. Jadi ada ibarat-ibarat ini. Quran pun sering menggunakan. Di antara tadi surah Az-Zumar di ayat ke-9. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan syaitan itu lebih takut dengan tidurnya orang berilmu daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang tidak berilmu atau orang yang ini beribadah, syaitan tidak takut, tidak khawatir. Namun dia lebih takut dengan tidurnya orang berilmu. Kenapa? Ketika orang berilmu tidur, dia memakai niat mendapatkan pahala, dan pahalanya terjaga. Sedangkan orang yang jahil berilmu, meskipun dia beramal, orang jahil beramal, meskipun amalnya banyak, tapi syaitan mudah menghancurkan amalannya. Dibuatnya ria, takabur, ujub, ya habis amalannya. Itulah kenapa syaitan lebih takut dengan orang berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Bahkan tidurnya saja ditakuti oleh syaitan. Ada lagi, Quran itu mengibarat perumpamaan banyak. Quran diantaranya surah Al-Ma'idah ayat ke-100. Itu ibarat dari perumpamaannya. Qul hal yastawil khabis wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Itu kan tidaklah sama sesuatu yang baik dan sesuatu yang kotor, meskipun mengherankan, mengajaibkan engkau itu sesuatu banyaknya sesuatu yang kotor tadi. Ini Tuhan mengibarat antara yang baik dan juga yang kotor. Ada lagi Tuhan mengibarat Quran itu perkara-perkara demikian, di antaranya surah Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Surah Al-Hasyr ayat 20. Apa kata Allah? Tidaklah sama penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga mereka orang-orang yang beruntung. Dan banyak lagi perumpamaan Al-Quran yang Tuhan mengambil ibarat antara sesuatu yang berlawanan. Seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, makan sambil tertawa dan makan sambil menangis.